Assalamualaikum. Halo. Hai. Hai, perkenalkan nama saya Binur Arta Pardosi. Perkenalkan nama saya Reros Firdarianti. Perkenalkan nama saya Heni Frisya Silalahi. Perkenalkan nama saya Indah Kusmawati Simanguso. Perkenalkan nama saya Lastri Rizky Manurung dari Jurusan Pendidikan Masyarakat Tambun 2018. Hai kamu. Saya. Iya, kamu semuanya yang sedang di PHK secara massal karena terdampaknya virus COVID-19 yang semakin penyebarannya meluas di Indonesia ini. Apakah kamu sedang merasa baik-baik saja atau kamu sedang merasa terpuruk karena keadaan yang semakin belum membaik? Jika benar kamu merasa sedang terpuruk karena keadaan ini, tepat sekali kamu menonton video ini, karena dalam video ini kami akan melaksanakan sebuah pelatihan untuk meningkatkan motivasi dalam diri Anda masing-masing untuk menghadapi keadaan saat ini. Tentu saja saya tidak sendirian di sini, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Reros Firdarianti sebagai moderator dalam pelatihan ini, Binur Arta Pardosi sebagai pemateri 1 dalam pelatihan ini, Lastri Murarasuti Manurung sebagai pemateri kedua dalam pelatihan ini, Indah Kusmawati Simanguso sebagai peserta dalam pelatihan ini, dan saya Heni Frisya Silalahi sebagai peserta dalam pelatihan ini. Untuk itu, tonton videonya sampai akhir ya, jangan sampai men-skip videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap semua yang ada di sini selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Reros Firdarianti. Saya di sini selaku moderator yang akan membimbing acara kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, yuk kita ice breaking dulu. Jadi untuk semua rekan-rekan yang hadir di ruangan ini, saya mohonkan untuk berdiri dan mengikuti apa yang saya instruksikan. Jadi instruksinya begini ya, ketika saya bilang 1, teman-teman harus menepuk bahu teman di sebelahnya sambil bilang, woi. Jadi paham ya? Ketika saya bilang 1, teman-teman harus menepuk bahu teman di sebelahnya sambil berkata, woi, woi, oke, woi. Kemudian yang kedua, ketika saya bilang 2, teman-teman di sini harus memberikan jempolnya ke depan sambil bilang oke. Oke, gimana? 2, oke. Udah paham? Kita ulangi ya. 1, 2, 3, 2, oke. Dan yang ketiga, ketika saya bilang 3, teman-teman harus menyolek dagu. Dagu ya, dagu namanya. Dagu teman di sebelahnya sambil bilang hai. Oke, kita mulai ya. 3, hai, 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 gitu. Jadi kalau saya bilang 1, 2, 3, berarti teman-teman harus woi, oke, hai. Sudah paham? Mari kita coba. Wah, hebat sekali semuanya, pada semangat karena ice breaking tadi. Nah, karena semuanya udah pada semangat, berarti semua yang hadir di sini udah siap dong ya mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini itu adalah seminar motivasi untuk para hadirin yang ada di sini. Kegiatannya itu akan dibawakan oleh 2 orang pemateri kita yang sangat-sangat spektakuler. Siapa mereka? Ini dia Ibu Binur Arta Pardosi dan Ibu Lastri Murarasuti Manurung. Tepuk tangannya. Untuk motivator kita yang pertama ialah Ibu Binur Arta Pardosi. Beliau merupakan seorang lulusan S2 dari Oxford University. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Kemudian Ibu Lastri Murarasuti Manurung merupakan seorang pengusaha muda yang bergelut di bidang kuliner dan restorannya sudah tersebar di seluruh Nusantara di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita persilahkan kepada motivator kita yang pertama, yaitu Ibu Binur Arta Pardosi. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Halo,
ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini, dan saya ingin sekali sharing dan berbagi tentang motivasi untuk teman-teman semuanya yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk merubah hidupnya yang selalu terasa monoton untuk ke jenjang yang lebih baik lagi dengan segala kondisi, terutama dalam kondisi COVID-19 yang sekarang ini. Kemarin saya menonton beberapa acara televisi dan mengatakan bahwa hampir 160.000 karyawan perusahaan terkena PHK. Pada karyawan PT Samyoko diberitahukan kepada seluruh karyawan PT Samyoko bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap semua karyawan dan karyawati PT Samyoko. Pelaksanaan PHK massal ini akan dilakukan bertahap. Oke, tahap pertama akan dilakukan di hari Rabu ya, tanggal 13 Mei 2020 sebanyak kurang lebih 1.800 karyawan. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan ini semua adalah dampak dari wabah COVID-19 yang sangat memang meresahkan negara kita ini. Bukan hanya negara kita, tetapi juga seluruh negara dan dunia kita sedang berduka. Nah, jika salah satunya adalah kamu yang sedang menonton video pelatihan ini, apa yang kamu rasakan saat ini? Apakah kamu tertekan? Apakah kamu merasa resah? Gimana nih? Apakah kamu merasa kacau? Apa yang kamu rasakan sekarang ini? Gimana nih? Gak sanggup? Gak mampu? Gak bisa? Stop. Semakin kamu panik, justru malah membuat situasi semakin gak karu-karuan. Wajar sih, namanya juga manusia. Tapi kadang rasa kepanikan itu yang membuat kita semakin ceroboh dan semakin memunculkan banyak masalah. Maka ketika badai itu datang, berhentilah menenangkan badai, tetapi tenangkanlah dulu dirimu, maka badai itu akan berlalu. Dengan tenang, pikiran akan lebih jernih, dan dengan tenang, kamu akan lebih mudah untuk mencari solusinya. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Ingat, hasil akhir itu tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Jadi, jika badai itu datang, jangan berusaha langsung untuk menenangkan badai, tapi tenangkanlah dirimu itu, maka badai pasti akan berlalu. Iya, terima kasih banyak kepada Ibu Binur yang telah menyampaikan motivasinya kepada kita semua. Nah, jadi buat teman-teman di sini saya lihat udah pada mulai ngantuk nih ya kan, karena udah dengar motivasi dari Ibu Binur. Saya nggak tahu itu entah memang sangat-sangat menghayati sampai sedih sampai akhirnya ngantuk. Nah, jadi untuk meningkatkan semangat teman-teman di sini, yuk kita ice breaking lagi. Jadi saya punya ice breakingnya dengan lagu seperti ini ya. Liriknya itu Maria menari di menara pakai irama lagu Cucak Rowo. Tahu kan lagu Cucak Rowo? Yuk kita mulai ya. Kalau Maria itu dia seperti ini ya, karena Maria itu bencong. Enggak. Maria itu perempuan. Jadi Maria itu gayanya seperti ini ya, Maria. Kemudian menari itu seperti ini. Dan menara itu seperti ini. Oke, kita mulai ya. Maria menari di menara, di menara. Maria menari, 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 menari. Maria menari di menara. Maria menari, menari, menari.
percaya semua yang hadir di sini tuh pada jago joget, semuanya pada ambiar. Nah, udah pada semangat, pasti juga udah pada semangat nih untuk lanjut ke materi kita yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Lasri Murarizky Manurung. Kepada Ibu Lasri kami persilahkan. Selamat pagi karyawan dan juga karyawati. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pemateri kedua untuk menyampaikan sedikit motivasi kepada karyawan dan juga karyawati yang sedang di PHK. Nah, saat ini kita tahu bahwa virus corona tidak hanya mencekam di Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia. Begitu banyak korban-korban yang telah terkena atau yang telah positif virus corona. Bahkan angka kematian pun semakin melonjak. Kita tahu bahwa pemerintah sudah memberikan arahan kepada kita untuk tetap isolasi di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga imun kita, dan juga menjauhi hal ramai. Saat ini juga pemerintah memberikan arahan kepada perusahaan untuk tutup dan tidak memproduksi. Oleh sebab itu, perusahaan dengan sangat berat hati memberikan PHK kepada karyawan dan juga karyawatinya. Dan untuk kamu sebagai karyawan dan juga karyawati, jangan berputus asa. Tetap semangat, jauhi pikiran-pikiran negatif. Tetap masukkan pikiran-pikiran positif. Walaupun saat ini pandemi virus corona sedang menunjang, walaupun saat ini kamu tidak mempunyai kegiatan, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mempunyai penghasilan, tapi saat ini saya mau mengajak teman-teman untuk terus berpikir positif thinking, agar pikiran kita tetap maju, tidak mundur. Saya tahu dan saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman. Tetapi saya ingin ingatkan kepada teman-teman bahwa masih ada keluarga kita, masih ada teman-teman kita, masih ada orang-orang yang banyak menyayangi kita. Maka dari itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk terus semangat, terus menggapai segala cita-cita teman-teman, terus berjuang, terus berusaha, dan terus bekerja keras. Teman-teman tahu bahwa sukses itu adalah sebuah keberuntungan. Dan sukses itu diraih oleh kerja keras, oleh usaha kita. Maka, tetaplah berusaha, tetaplah bekerja keras. Kalaupun kamu tetap memikirkan pekerjaan kamu, tetap memikirkan virus corona, maka saat ini kamu pasti down, kamu pasti bermalas-malasan di rumah. Tapi, kalaupun kamu mempunyai mindset yang kuat, mempunyai pikiran yang maju, memiliki tujuan, memiliki harapan, maka kamu akan harus mewujudkan harapan itu. Jangan abaikan harapan. Jangan biarkan apa yang telah kamu kerjakan semua hilang sia-sia hanya karena virus corona. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah, seperti berbisnis online, bermain bersama teman-teman, bermain bersama anak-anak kita, bermain bersama keluarga kita, dan melakukan hal-hal dan kegiatan positif. Ingat, teman-teman, buang pikiran yang negatif jauh-jauh. Masukkan pikiran positif kita. Dan yang paling utama adalah kuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita nggak tahu kapan virus corona akan berakhir. Tetapi yakini dan imani bahwa semua ini akan berakhir. Bukan kita yang akan berakhir, tapi virus corona. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan hal yang terbaik bagi teman-teman. Tetap positive thinking, tetap semangat, tetap berjuang. Jadilah manusia yang berguna untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, dan juga untuk bangsa dan negara kita. Tetap positive thinking, tetap semangat, tetap berjuang. Mari sukseskan Indonesia untuk melawan virus corona. Iya, baik sekali. Terima kasih kepada Ibu Lastri yang telah menyampaikan materinya untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Ibu Lastri. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini, silakan acungkan tangannya jika ingin mengajukan pertanyaan untuk kedua orang motivator kita. Iya Ibu, silahkan sebutkan namanya, kemudian langsung saja bertanya untuk siapa pertanyaan Anda ditujukan, kepada Ibu Lasri ataupun Ibu Binur. Baik, terima kasih kepada moderator dan pemateri yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya.
Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Heni Frisia Silalai. Saya adalah salah satu karyawan dari PT Maju Terus. Saya juga adalah salah satu karyawan yang di PHK karena terdapat virus COVID-19 ini. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada pemateri pertama, Ibu Binur, Ibu mengatakan bahwa segala sesuatunya itu berasal dari suatu pikiran. Jika kamu ingin sukses, maka kamu akan sukses. Apakah pernyataan Ibu itu, statement Ibu itu bahwa hidup semudah itu sesuai dengan yang Ibu katakan? Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Heni yang telah memberikan saya pertanyaan, dan mungkin pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan dari kamu yang sedang menonton video pelatihan ini. Memang pada saat wabah COVID-19 yang sedang sangat meresahkan kita saat ini, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan motivasi kita agar mental tetap terjaga. Telah diketahui bahwa stres dapat menurunkan imunitas tubuh dan menimbulkan resiko terhadap seseorang terkena penyakit. Jadi tetaplah bersyukur dalam segala keadaan, bersyukur karena masih diberi nafas kehidupan, bersyukur karena masih bisa berkumpul dengan keluarga. Karena jika kamu selalu bersyukur, maka kamu akan dicukupkan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ayo, siapa di sini ingin bertanya kepada salah satu di antara kedua motivator kita pada pagi hari ini? Iya Ibu, silahkan. Iya Ibu, baju apa itu saya nggak kelihatan ya. Ya Ibu, silakan perkenalkan dirinya dan langsung saja sampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih kepada moderator dan juga pemateri yang telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Indah Kusumawati Simangunsong. Saya ingin bertanya, pada saat ini COVID-19 sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi para pekerja yang telah di PHK. Jadi, bagaimana solusi yang dapat pemateri sampaikan untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Indah yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Nah, pertanyaan Ibu Indah ini kan menanyakan tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menambahkan ekonomi kita. Padahal kita nggak kerja kan? Nah, itu tuh yang saya simpulkan dari pertanyaan Ibu Indah. Nah, solusi yang saya berikan adalah saya memberikan saran untuk Ibu berbisnis online. Nah, berbisnis online kan kita tidak perlu tuh capek-capek keluar, kita hanya menyediakan handphone dan juga menyediakan paket kuota. Nah, di situ kita bisa berjual pakaian, bisa berjual makanan yang kita masak, bisa menjual obat-obatan yang kita racik. Begitu banyak hal yang bisa kita jual dari berbisnis online ini. Nah, dengan berbisnis online ini, kita juga bisa meningkatkan ekonomi kita walaupun kita tidak kerja dan kita sedang di PHK oleh perusahaan kita. Nah, untuk pertanyaan Ibu Indah yang kedua, bagaimana supaya kita bisa semangat terus untuk bisa berjuang melawan COVID-19? Saya memberikan saran kepada Ibu Indah untuk hal yang pertama yang bisa Ibu Indah lakukan adalah buang pikiran negatif tentang COVID-19 ini. Nah, biasanya nih, hal yang membuat kita menjadi putus asa itu adalah tekanan dari luar, seperti tekanan ekonomi, tekanan keluarga. Misalnya nih, keluarga kita, kamu nggak kerja, jadi mau ngapain? Bagaimana kita makan nanti? Besok kita makan apa? Bagaimana beras dan segala macamnya. Nah, hal yang paling pertama yang harus Ibu Indah lakukan adalah buang pikiran negatif itu. Tetapi lakukanlah kegiatan yang positif yang bisa meningkatkan taraf ekonomi Ibu Indah seperti yang saya bilang tadi, yaitu berbisnis online. Nah, yang kedua adalah percaya bahwa semua ini akan bisa Ibu Indah taklukkan. Walaupun virus corona bisa menyebar luas dan menyerang negara Indonesia, tetapi Ibu Indah satu langkah dari virus corona. Ibu Indah bisa tuh, yang tadi yang saya bilang tadi kan, melakukan kegiatan positif, melakukan bisnis online. Nah, selain Ibu Indah bisa bersantai-santai, Ibu Indah juga bisa mendapatkan uang dong dari bisnis online tersebut. Nah, untuk itu, Ibu Indah jangan bermalas-malasan walaupun sedang di rumah, dan jangan putus asa walaupun Ibu Indah sedang di PHK. Tetapi tetap semangat dan tetap berjuang, karena kesuksesan itu bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, dan kesuksesan itu hal
yang perlu kita capai dengan bekerja keras, dengan berusaha, dan tetap dengan berjuang. Jadilah seseorang yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, dan untuk bangsa Indonesia. Semangat Ibu Indah! Terima kasih kepada Ibu Binur dan Ibu Lastri yang telah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita yang hadir pada pagi hari ini. Yuk kita semuanya tepuk tangan yang meriah untuk kedua orang pemateri kita yang hadir pada pagi hari ini. Iya, baik sekali. Jadi kedua pemateri kita ini telah menyampaikan kata-kata motivasinya untuk kita semua. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Saya harap semua rekan-rekan yang hadir pada hari ini mampu mengaplikasikan motivasi-motivasi yang telah diberikan oleh pemateri kita tadi ke dalam kehidupannya masing-masing. Dan jangan lupa selalu ikhlas dan selalu menjalani kegiatan kita dengan penuh kesabaran serta ketabahan, khususnya di saat pandemi COVID-19 ini. Yakinlah keadaan akan kembali seperti sedia kala, dan jangan lupa andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan Anda. Saya Raras Firdarianti selaku moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo semua, masih semangat? Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mengikuti pelatihan pada hari ini. Kiranya pelatihan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.